Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kompleks Semesta. Kali ini saya akan membahas atau membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita, yaitu sesama guru di salah satu grup yang ada di Telegram. Nah, ini ada field report tentang P3K Guru Fisika tanggal 13 September 2021. Artinya untuk yang hari ini sedang mengikuti tes tahap yang pertama di sesi yang pertama maupun sesi yang kedua. Nah, tadi ada beberapa yang sudah membagikan pengalamannya menghadapi soal-soal yang ada di tes P3K untuk tahun ini ya, khususnya yang di tahap pertama dan di hari yang pertama. Oke, biar tidak biar tidak lama dan Bapak Ibu penasaran, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, untuk FR yang pertama ini ada salah seorang dari teman kita atau guru yang berbagi. Yang pertama adalah beliau menjelaskan bahwa ternyata soal ini lebih sulit dari tryout. Untuk masalah soal lebih mudah yang ada di tryout, dan untuk yang sekarang yang seleksinya itu ternyata lebih sulit daripada tryout. Nah, untuk yang dari modul artinya yang ada di SIM PKB itu ternyata yang keluar itu hanya beberapa saja ya. Kemudian ada ini mungkin tentang pedagogiknya. Katanya untuk model pembelajaran yang keluar itu cuma ada 2 soal khusus untuk yang beliau ya, ini tidak sama semua. Jadi kita yang sekarang misalkan belum kebagian tes, kalau misalkan nanti itu bisa saja berbeda soalnya ya. Kemudian ada teori belajar yang tidak keluar sama sekali. Artinya untuk teori belajar ini apakah itu dari Viase, kemudian dari Ausable dan sebagainya, itu ternyata tidak keluar sama sekali ya. Kemudian ini ada yang FR yang kedua ya. Untuk materi fisika yang keluar itu ada tentang gaya, kemudian listrik, magnet, optik, efek Doppler. Artinya memang ini ada beberapa materi yang keluar dari artinya yang tidak keluar sama sekali di SIM PKB ya, yaitu tentang gaya, listrik, magnet, optik, efek Doppler. Salah satunya itu karena yang di SIM PKB kita, kemudian pas waktu kita tryout itu nggak ada nih materi yang ini, ternyata ketika pas pelaksanaannya materi ini sudah ada ya, artinya keluar. Kemudian ada lagi katanya wajib hafal banget tentang rumus-rumus fisika. Tentunya ya, kalau untuk ini saya percaya Bapak Ibu pasti sudah memahami dan sangat hafal sekali. Kemudian tadi ada soal yang menyebutkan rumus fisika, ada 3 soal katanya. Jadi ada 3 soal yang menyebutkan rumus-rumus fisika. Kemudian yang terakhir adalah rumus efek Doppler, kemudian rumus termodinamika itu apa. Jadi hafalin rumus efek Doppler apa, kemudian rumus termodinamika apa. Kemungkinan bisa juga rumus-rumus yang lain yang keluar ya, karena setiap orang pasti berbeda-beda. Kemudian FR yang ketiga ada untuk soal sosiokultural, masih dikategorikan mudah. Soalnya mirip-mirip dengan kisi-kisi soal. Jadi silakan pelajari untuk sosiokulturalnya mana yang menjadi kisi-kisi soalnya, semuanya disilakan dipelajari. Kemudian ada menyusun percobaan fisika, sekitar ada 3 soal. Jadi ada mungkin percobaan tentang praktek atau praktek membuat apa gitu mungkin ya. Misalkan kayak percobaan pada membuktikan misalkan bahwa cahaya itu lurus misalkan ya. Bisa jadi seperti itu. Ternyata ada 3 soal. Kemudian tipsnya harus hafal rumus ya. Kemudian ada soal fisika, katanya soal fisikanya itu lebih banyak soal analisis ya, karena memang fisika itu ada analisis dan hitungan. Nah, ini ternyata analisisnya lebih banyak lagi soalnya. Kemudian FR yang keempat ini jadi FR yang keempat ini asalnya dari salah satu kakak kelas saya ketika saya kuliah bersama beliau, yaitu Pak Abu Rizal ya.
Katanya yang pertama ada analisis 2 rotasi vektor, kemudian ada soal analisis efek fotolistrik. Wah, ini harus wajib hafal banget di materi-materi kelas 12. Kemudian ada peluruhan, ya, mungkin menghitung peluruhan atau bagaimana. Kemudian ada analisis grafik adiabatik dan hukum termodinamika. Kemudian ada analisis benda yang berkaitan dengan gaya dan momentum, ya. Kemudian ada perhitungan efek Doppler. Di samping tadi harus hafal rumus tentang efek Doppler, juga ternyata ada hitungannya. Dan grafik kecepatan, mungkin menganalisis grafik kecepatan atau juga bisa menghitung grafik kecepatan. Dan setelahnya ada analisis hubungan medan listrik dan medan magnet. Artinya materi-materi yang sudah dipelajari di SIM PKB ini tidak semua keluar, ya. Justru yang tidak sama sekali tidak ada di SIM PKB ternyata malah keluar, ya. Makanya kita harus bisa memanage waktu semaksimal mungkin. Mumpung masih ada waktu untuk belajar, maka kita persiapkan juga untuk terus belajar, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lolos untuk tahap yang pertama ini dan passing grade-nya terlampaui. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat FR ini. Sekali lagi, FR ini bukan untuk bahan contekan, tetapi untuk bahan gambaran saja bahwa ternyata soal-soal yang keluar tadi itu adalah soal-soal yang tidak semuanya itu berasal dari SIM PKB. Itu aja dulu, sampai ketemu di FR selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.